Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, gimana kabarnya? Tentu semuanya sehat ya, masih semangat untuk belajar. Oke, kali ini tematik Miss akan mereview tentang pembelajaran yang kita telah pelajari di subtema 1 buku I. Apa saja yang kita pelajari di subtema 1 buku ini? Pertama adalah sumber energi dan pemanfaatannya, unsur dan fungsi lingkungan, hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, pemanfaatan kenampakan alam, kalimat imbauan, wawancara, dan mencari gagasan pokok serta gagasan pendukung. Lalu, lagu. Sumber energi dan pemanfaatannya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Contohnya matahari, air, angin, dan juga panas bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ini karena matahari menghasilkan dua energi, yaitu energi panas dan juga energi cahaya. Energi panas dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, untuk membantu proses pembuatan garam, lalu juga untuk mengeringkan ikan. Energi cahaya dari matahari dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui, contohnya matahari, air, dan angin. Lalu yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, contohnya gas alam, batu bara, minyak bumi, dan juga belerang. Lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan memiliki unsur. Unsur yang pertama adalah unsur hayati atau yang berhubungan dengan makhluk hidup. Yang kedua adalah unsur fisik yang berhubungan dengan benda mati. Dan yang ketiga adalah unsur sosial budaya atau yang berhubungan dengan peraturan dan norma. Lingkungan memiliki beberapa fungsi bagi makhluk hidup. Yang pertama, sebagai tempat beraktivitas, sebagai penyedia unsur penting seperti air dan udara, dan juga menyediakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Karena lingkungan telah memiliki banyak manfaat untuk manusia, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Contoh kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan adalah menanam pohon dan merawatnya dengan baik, lalu membuang sampah pada tempatnya. Hak kita terhadap lingkungan adalah dapat menikmati pemandangan yang indah, dapat menghirup udara yang bersih dan segar. Pemanfaatan kenampakan alam. Contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia adalah dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, laut, dan juga pantai. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman, tempat perkantoran, dan juga untuk pertanian. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai tempat perkebunan dan juga peternakan. Sungai, tempat untuk mencari ikan dan juga sebagai sarana transportasi. Danau juga digunakan sebagai tempat memelihara ikan air tawar dalam bentuk keramba. Laut dan pantai biasanya digunakan sebagai tempat wisata. Oke, di sini ada poster dengan kalimat, mari selamatkan bumi kita, jagalah lingkungan. Ayo cuci tangan. Dua kalimat ini merupakan kalimat imbauan atau kalimat persuasif. Kalimat imbauan atau kalimat persuasif bertujuan untuk mengajak seseorang melakukan apa yang kita sampaikan. Kalimat imbauan biasanya menggunakan kata mari atau ayo. Wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Oke, di sini ada kalimat, air sangat penting bagi kehidupan manusia.
Tanpa air, semua kehidupan di bumi akan mati. Oleh karena itu, air disebut sebagai sumber kehidupan. Air juga sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Air dibutuhkan untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Kalimat yang Miss beri warna merah, air sangat penting bagi kehidupan. Air disebut sebagai sumber kehidupan merupakan gagasan pokok. Air juga sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Air dibutuhkan untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak merupakan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok adalah inti dari suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabarannya atau penjelasan dari gagasan pokok. Ya, kenapa air penting bagi kehidupan manusia? Karena air digunakan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Seperti itu ya. Oke, lagu. Di sini ada lagu tentang memandang alam. Oke, perhatikan tanda panah merah pertama. Do sama dengan C itu disebut nada dasar. 4/4 adalah birama. Lalu A dan T adalah temponya. Jenis-jenis tempo diantara lain lento, allegro, moderato, lalu juga allegro. Perhatikan tanda panah yang kedua. Tanda panah kedua menunjukkan not balok. Jadi suatu lagu biasanya ditampilkan menggunakan not balok ataupun not angka. Oke, dilihat panah ketiga merupakan not angka. Not angka yang memiliki titik di atasnya berarti bernada tinggi. Angka yang tidak memiliki titik berarti bernada sedang, dan angka yang memiliki tanda titik di bawah merupakan nada rendah. Oke, ini adalah pelajaran yang kita pelajari di subtema 1 buku I. Semoga dengan video ini memudahkan kalian memahami apa yang kita pelajari. Oke, sekian materi tematik hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.